Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Teman-teman nyanyi yuk. Aku punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Dia tidak ada di mana-mana, Dia ada di hatimu. Dia tidak ada di mana-mana, Dia ada di pikiranmu. Yes Lord. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari bangkit berdiri, buka tanganmu, serukan lagi. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.
hati kami buatmu Tuhan. Mari kita satu sejenak. Setiap orang, Tuhan pasti sudah membuat rencananya masing-masing kepada masing-masing orang. Setiap orang itu pasti berharga di mata Tuhan. Setiap orang pasti ada rencana Allah yang indah di dalamnya. Roh Allah sedang menuntun kepada setiap orang, khususnya anak-anak muda juga. Sebab dikatakan di firman Tuhan, pada hari terakhir, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada anak-anak muda, teruna-teruna muda. Juga kepada orang-orang tua melalui mimpi-mimpi dan sebagainya. Saat inilah hari-hari yang terakhir. Anak muda harus bangkit dari keterpurukan. Jangan cuma melihat hari demi hari, tapi kita harus melihat masa depan kita. Jangan terpuruk kepada masa lalu kita. Jangan cuma berpikir untuk hari ini saja. Walaupun itu baik. Tapi berpikirlah untuk ke depan. Di mana Tuhan siapkan segala sesuatu. Iman itu harus bangkit. Supaya gairah itu muncul kembali. Sehingga kita melihat visi itu hidup. Seperti orang Majus melihat bintang itu. Sehingga dia berjalan. Demikian anak-anak muda juga sama hari ini. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, atas sore hari ini, dan anak-anak muda di tempat ini, Tuhan mereka adalah pemimpin-pemimpin. Berikan kepada kami semua jiwa pemimpin, supaya kami punya hikmat sebagai seorang pemimpin. Berpikiran sebagai seorang pemimpin. Karena Engkau katakan kepada kami semua, bahwa kami bukan ekor tapi kami kepala. Sebab itu berikan kepada anak-anak muda ini pikiran yang positif. Pikiran sebagai seorang pemimpin. Di mana Tuhan Engkau memberikan hikmat, ilham. Baik melalui firman Tuhan, melalui kehidupan sehari-hari, melalui masalah. Apapun juga. Supaya mereka dipagari oleh Tuhan. Sehingga kuasa setan tidak mengganggu, mencoba, menipu daya pikiran mereka. Karena mereka tahu bahwa bersama dengan Tuhanlah kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri kekuatan, gairah, kemampuan kepada kami. Biar Roh-Mu mengangkat kami semua. Supaya kami bangkit dari keterpurukan. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan pekerjaan pelayanan mereka. Karir mereka. Studi mereka. Bahkan yang sudah berkeluarga-keluarga. Anak mereka. Tuhan keuangan juga masa depan dan kesehatannya. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu yang semangat. Haleluya. Anak muda tidak boleh kehilangan semangat ya. Anak muda itu kekuatannya adalah semangat. Tapi semangat yang didasari adalah iman yang kuat. Bukan cuma cita-cita. Cita-cita seperti kalau kita lihat di Alkitab. Itu cita-cita seperti seorang membangun menara Babel. Semangat sekali bersatu. Tetapi itu setengah jadi. Kenapa? Ya karena Tuhan tidak berkehendak. Tapi kok bersatu semangat? Karena iblis turut campur, karena itu bukan rencana Allah. Tapi ketika rencana Allah, kerap kali iblis mengganggu kita semua. Supaya kita mulai bingung, kita nggak bisa bersatu. Nah itulah kesalahan dari kita. Apapun juga kita harus belajar untuk bersatu. Bukan kita takut satu dengan yang lainnya masalah persoalan. Karena kita dijadikan Tuhan itu adalah pemenang. Menang atas menghadapi semua masalah. Di dunia ini tidak ada yang tidak ada masalah. Semua pasti punya masalah. Oleh karena itu jangan pernah takut. Firman Tuhan berkata nomor 1, carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dulu. Maka semua ditambahkan kepadamu apa yang prioritas, apa yang utama. Itu Alkitab bukan kata Fengki. Itu Alkitab Allah yang berbicara, Allah yang bertanggung jawab.
Allah yang berjanji, Allah yang melaksanakan. Firman itu tidak pernah ditarik kembali. Jadi pegang itu sungguh-sungguh. Nah kalau kita sudah kehilangan pegangan, susah. Nah kalau saudara lewat di sebuah jembatan. Jembatan itu ya tidak terlalu lebar. Juga tidak terlalu sempit. Taruhlah sepanjang di sini. Kiri kanan itu jurang. Walaupun kita tetap ada jalan yang agak lebih luas. Tapi kalau nggak ada pegangan, kita rasanya mau jatuh saja. Oleh sebab itu seseorang harus punya pegangan. Apa itu pegangan? Yang seperti tadi saya katakan. Matius 6:33. Cari kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini Allah yang berjanji, Allah yang bertanggung jawab, Allah yang melaksanakan. Firman itu tidak pernah bisa dibatalkan. Karena firman itu ya dan amin. Oleh karena itu kita harus taat kepada firman Allah. Nah kita melatih taat itu pasti setan menggoda kita. Gangguan begitu banyak supaya kita tidak taat. Nah ketika kita belajar untuk taat, menyerahkan diri kita, yaitu kehendak free will kita, untuk belajar untuk taat kepada Tuhan, disitulah pintu surga terbuka. Ketaatan itu membuka pintu surga. Ketaatan itu menggerakkan kuasa Allah. Jadi apa yang harus kita kerjakan di gereja adalah ketaatan akan firman Allah. Tapi firman Allah rasanya Pak, sepertinya cari kerajaan surga kok bagi dunia gak cocok ya Pak ya. Masa kita tinggal di gereja, tidur makan di gereja? Ya tidak seperti itu. Gitu. Memang di gereja ini kan tempat untuk kita kumpul, untuk memuji, untuk belajar firman Tuhan seperti sebuah sekolahan, atau tempat latihan, tempat mengasah kapak kita, tempat untuk memenuhi tabung panah kita. Tapi di luar, nah kita itu banyak bekerja juga. Namun tetap memakai prinsip-prinsip firman Allah. Kenapa? Karena kapak kita sudah tajam, tabung kita sudah penuh, iman kita sudah kuat. Sehingga kita mulai bekerja di sekuler itu kita kuat. Jadi di gereja itu bukan berarti saudara tinggal di gereja. Kalau saudara melayani di gereja Pak, habis waktu. Habis waktu itu ada waktunya juga. Ada waktunya kita ingin, ada waktunya tidak. Dulu saya waktu belum menikah, saya pergi ke gerejanya mertua saya. Itu ikutin Natal itu cuma 1 kali. Sehingga hari Minggu saya ikut Natal juga, duduk sendiri. Kepingin ikut Natal. Kalau ke gereja lain susah. Jadi Natal 1 tahun tuh saya cuma bisa 2 kali. Kadang sekali. Tutup tahun saya pergi kemana? Gereja kita ada cuman sore. Saya malam-malam cari gereja lain sendiri. Sendirian juga, kadang 2 orang. Tetapi saya bilang, Tuhan kenapa ya? Natal aku ingin supaya lama. Suasana Natal kepingin. Tetapi sekarang setelah saya jadi pendeta, Natal itu bukan 1-2 kali, hampir 30 kali. Pagi di sini Natal, siang sana Natal, malam sini Natal, pindah pesawat lagi ke sana Natal, pindah lagi pesawat situ Natal. Tapi saya tidak menggerutu, saya juga tidak mengeluh. Karena dulu saya kepingin, begitu sekarang mulai banyak, lupa kalau dulu kepingin. Waduh kok capek ingat masa lalu. Aku dulu kepingin Natalan terus. Padahal sebagai pendengar, kalau sekarang saya membagikan sesuatu, masa aku harus mengeluh? Saya diingatkan Tuhan masa lalu, wah semangat lagi. Walaupun saya demam-demam kemarin, saya berangkat jalan. Saya tidak mau kehilangan momentum. Sehingga langsung setelah khotbah, langsung sembuh. Demamnya hilang. Gitu. Ya itulah, saya pikir karena kadang-kadang kita ini sudah tidak punya semangat. Sehingga akhirnya kita loyo, gampang capek, lemas pelayanan, tulang rasanya patah semua. Karena gak ada semangat. Tapi kalau ada semangat, ada kerinduan tuh. Berkobar-kobar, kekuatan itu muncul. Oleh karena itu makanya tadi saya katakan. Gitu loh. Kesulitan, masalah, tantangan itu melatih kita supaya kita tuh tekun dan berhasil. Amin. Nah di gereja ini dilatih untuk bersatu dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Tentu setan akan intimidasi kita masing-masing. Oh ini soal pacar, soal kerjaan, soal sekolah, soal pelayanan, soal wah macam-macam lah. Itu soal tantangan.
Tetapi Tuhan harus mendapatkan bagian prioritas. Tidak semuanya setiap hari di gereja. Tetapi menjadi prioritas utama. Khususnya firman harus mendapatkan tempat di dalam hati kita. Kenapa? Karena carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan kata pendeta. Pendeta juga pegang ayat itu terus. Saudara harus pegang karena itu omongannya firman. Nanti orang ngomong, sudah jangan dengar omongannya pendeta itu. Pendeta itu cari makan di mimbar. Pendeta cari uang. Banyak omongan begitu. Padahal kita nggak cari uang malah kita keluar uang masih omongan begitu. Ya memang mungkin untuk yang lain lah. Gitu. Tapi kita harus pegang firman Allah itu. Amin. Jangan dengar omongan orang. Nah kalau sudah dengar omongan orang mungkin dengar teman kita, mungkin teman kita gereja lain, atau mungkin pemimpin kita lagi pikirannya gaduh, ngomongannya mungkin agak sedikit ya tidak tepat sasaran. Jangan terpengaruh. Kita harus dipengaruhi firman Allah, bukan dipengaruhi omongan orang. Kita harus dipengaruhi firman Allah. Apa kata firman Allah? Amin. Makanya di gereja ini kalau khotbah bukan 1-2 ayat. Bisa keluar 7 sampai 10 ayat. Kok banyak Pak? Ya, setiap apa yang kita omongkan itu harus ada dasar ayatnya. Supaya bukan menurut pikiran saya. Tetapi itu menurut firman Allah. Anak-anak muda harus bangkit semuanya. Sebab masa depan itu ada. Tapi jangan dicari. Karena di dalam Tuhan itu adalah kemenangan. Jadi setiap hari, setiap saat ketika kita di gereja dengar firman Allah itu ada momentum, kesempatan. Begitu ada masalah, jangan lihat masalahnya, tenggelam di masalahnya. Bangkit. Loh kenapa? Kita dilatih Tuhan, dididik Tuhan untuk mengalahkan masalah itu. Seperti Daud dihadapkan kepada Goliat. Dia bisa karena tangan Tuhan menyertai dia. Jadi anak-anak muda di sini jangan punya mental lebay begitu. Saya yakin di sini bagus-bagus. Karena pelajaran firman-Nya lebih. Kenapa? Karena kita ini pemimpin. Saya kan suatu hari bisa bicara. Kita tidak sebanyak lain. Tapi kita ini rata-rata bisa jadi pemimpin. Kalau saudara gereja ini pas penuh semua. Saudara datang senang, wah anak muda senang tepuk tangan. Belum tentu kamu jadi pemimpin. Gak ada kesempatan. Makanya itu momentum. Setiap kesulitan itu adalah momentum untuk bergerak. Amin. Katakan setiap kesulitan adalah momentum untuk bergerak. Sekali lagi yang keras. Sekali lagi kurang kencang itu. 1, 2, 3. Setiap kesulitan adalah momentum untuk bergerak. Jadi bukan tenggelam, bukan mundur. Itu nomor 1. Makanya mari kita baca dulu. Tema kita berjalan dalam rencana Tuhan. Berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau anak SD harus bacanya SD. Kalau anak TK nyanyi-nyanyi sambil makan-makan. Kalau SD mulai belajar baca-baca. Sudah nyanyi hilang. Kelas 6 sudah mulai tambah lagi matematika, sejarah. SMP sudah mulai berangkat sendiri. SMA sudah mulai cari sesuatu dia. Nah, university sudah mulai mandiri. Menghadapi masalah. Mama papa tetap di belakang. Nah akhirnya kita berhadapan dengan dunia. Yang kita tidak pernah tahu. Karena selama ini kita dilindungin oleh orang tua kita. Bagaimana susahnya cari uang. Kita masih, cari uang susah Pak. Masih tidur di rumah papa, mama. Susah-susah masih ada makanan di rumah. Belum punya keluarga sendiri. Harus beli rumah sendiri, ngangsur mobil sendiri. Kalau anak sakit harus bawa ke dokter, gak ada uang gimana? Tanggung jawab. Nah kalau mental gak kuat, gak bisa. Ini akhir zaman. Gitu loh. Nah kalau akhir zaman, mental kita ini cuma mentalnya
lebay tadi yang saya katakan. Gitu loh. Bagaimana kita kuat? Kita dididik sebagai pemimpin. Pemimpin tidak boleh berkeluh kesah. Pemimpin itu berjalan dalam rencana yang sudah ditentukan. Amin. Rencana apa? Makanya tadi berjalan dalam rencana Tuhan. Yang angkat saya pemimpin siapa? Tuhan. Yang angkat saudara jadi pemimpin siapa? Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kamu bukan ekor tapi kepala. Nah itu harus pegang, itu janji. Jadi mentalnya jangan mental bawahan. Mental itu harus mental pemimpin. Pemimpin, begini, siapa? Maju. Soal jadi pemimpin aku. Gini, apa aku capek. Saudara nanti besok jadi pemimpin, gini. Orang ngomong bapak dulu begitu kok sekarang mengajar kita begini. Kalau kita bakal jadi pemimpin, sekarang saudara dilatih untuk disiplin, supaya suatu hari nanti tahu artinya disiplin, sehingga jadilah pemimpin yang bagus. Kita lihat dulu, salah satu rencana ini sudah saya pikirkan, ayat ini sudah saya pikirkan. Gitu loh. Supaya saudara bisa tahu jalannya rencana Tuhan itu bagaimana. Tentang seorang yang bernama Yusuf. Oh saya sudah tahu Pak, enggak apa-apa. Yang penting kita enggak sama dengan Yusuf kan. Mazmur 105 ayat 15 sampai 22. Loh Pak, Yusuf kok di Mazmur? Itu Daud Pak. Tapi ini kita bicara tentang Yusuf. Mazmur 105 ayat 15 sampai 22. Nanti dilihat ceritanya nanti sampai selesai ya. Perhatikan pelan-pelan, ayatnya tidak saya ulang. Mungkin kalau memang perlu saya ulang juga nggak apa-apa. Tapi ini bagus sekali, ini rema yang dulu saya waktu pelayanan belum gereja, yang masih muda-muda saya dapat firman ini ketika saya ada pelayanan di tengah-tengah KKR anak muda. Saya banyak tiba-tiba KKR anak muda di daerah mana begitu, Tuhan kasih firman itu terjadi ledakan yang luar biasa. Nah ini salah satunya saya bawa, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, kata Tuhan. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Artinya di sini, jangan mengusik orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengajar saudara jadi pemimpin. Jangan berkeluh kesah. Aku disuruh begini. Gereja juga ngajari saya mesti disiplin. Tidak perlu mengeluh. Jangan nyalakan pemimpin. Ini firman Tuhan. Nyalakan pemimpin yang pakai firman, nyalakan Tuhan berarti. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi Tuhan. Artinya sekarang nabi gak ada orang-orang yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Termasuk kepada orang tuamu juga. Tapi terlebih di gereja. Kenapa? Jangan sampai mengganggu. Nah ini berbahaya. Kalau sudah mengusik pemimpin, mengusik sesuatu, saudara akan terusik, berbahaya sekali. 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan, perhatikan. Tuhan mengizinkan kelaparan terjadi ke atas negeri itu, negeri mana? Israel. Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Tuhan mengizinkan terjadi. Diutusnya lah seorang mendahului mereka. Jadi sebelum kejadian, Tuhan telah mengutus seorang yang bernama Yusuf. Sebelum bencana kelaparan, tidak tahu berapa puluh tahun, Tuhan sudah mengutus seorang bernama Yusuf. Cara ngutusnya, Yusuf yang dijual sebagai budak. Tuhan ngutus sebagai budak. Wah, gak tepat. Kenapa diutus kok dijadikan budak dulu? Supaya punya hati seorang hamba, hati yang melayani. Hati yang rendah hati. Kalau tidak, kita akan menjadi berbahaya. Perhatikan kata-katanya. Kita baca bersama-sama ini. 1, 2, 3. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi, di sini mudah ya. Tuhan kurang lebih begini. 30 tahun kita akan izinkan itu bencana kelaparan. Karena orang-orang malas, orang-orang gitu akhirnya lapar. Sudah biar aja. Bukan Tuhan yang menghancurkan. Karena sudah biar aja, jangan ditolong. Mengapa? Ya biar mereka belajar. Tetapi kita mesti pilih salah satu orang dulu. Yusuf. Kita pilih dulu untuk mendahului
supaya nanti pada bencana dia akan menolong. Caranya bagaimana? Yusuf dibenci, dikasih visi dulu sama Tuhan, dia cerita visinya ke papa mamanya, saudaranya. Semuanya menjadi iri dan tidak percaya. Aku melihat bulan, matahari, 11 bintang. Ya, berlutut di depan dia. Ngamuk orang-orang. Hus, kamu ngawur, papa mama, 11 saudaramu sudah berlutut. Tapi dia polos. Dia dibenci, dia diiri karena dapat visi itu. Dia pegang visi itu dan dia dapat lagi. Akhirnya dia mau dibunuh batal. Akhirnya dibuang ke sumur. Mau ditinggal, khalifah datang dari Bani Ismail. Maka saudara berkata, daripada kita biarkan di sumur, mendingan dijual, uangnya kita ambil. Dijual lah jadi budak. Uangnya diambil, mereka ambil pakaiannya, dikasih darah binatang, ngomong papanya Yusuf mati. Yusuf jadikan budak bertahun-tahun. Nah, kita lihat terus cerita ayatnya. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Oh, Pak, diutus Tuhan kok seperti itu, Pak. Lehernya masuk ke dalam besi. Pak, jadi pelayan Tuhan, Pak. Aduh, lebih baik jangan. Tuhan telah mengutus kita mendahului sebelum bencana itu terjadi. Tetapi sebelum bencana itu terjadi, kita dididik, dilatih. Tidak seperti ini. Jadi mereka itu orang-orang mengimpit kakinya Yusuf dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi untuk dijual sebagai budak. 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Ternyata firman itu tidak pernah gagal. Ada waktunya genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Visi diberikan tidak langsung terjadi. Prosesnya panjang. Ada yang iri, ada yang gak suka, ada yang menghalangi, ada sakit hati, ada yang meragu-ragukannya. Ada yang ingin berusaha membunuh, merusak, itu biasa. Tapi orang yang punya visi, yang hidup dalam visi, harus mengalami tekanan. Harus percaya dengan firman Allah ini, bukan oleh keadaan. Walaupun dia harus dijepit. Lihat kondisinya gak mungkin. Dia nunggu apa? Nunggu saat firman itu genap. Dan janji Tuhan itu terlaksana. Makanya saya bikin lagu kan. Gitu loh. Jadi kita ini tidak boleh bosan menunggu, menanti janji Tuhan. Amin. Karena ada waktunya kita tidak tahu. Saya tulis, memang kadang-kadang saudara nyanyi lagu itu kok nggak mengasihani diri sendiri ya. Jadi kita nggak happy. Lagu itu melatih kita sebenarnya untuk kita tekun menanti janji Tuhan. Jangan saudara lebay atau mengasihani diri sendiri itu. Untuk melatih, lagu itu melatih sebagai pemimpin untuk melihat ke depan. Terus kita lihat ayatnya. Setelah apa? Setelah firman itu genap, janji Tuhan itu tepat. Ketika dia masuk di dalam penjara, gara-gara dia difitnah sama istri Potifar, dia masuk penjara. Penjara lagi. Tapi di dalam penjara, waktunya genap. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Enggak pakai aturan tiba-tiba dibebaskan. Karena ada seorang mimpi. Terus akhirnya diterjemahkan mimpinya. Satu dibunuh, satu jadi juru minum raja. Suatu hari raja mimpi, orang ini ingat, oh ada Yusuf di penjara. Dia orang yang suka mendapatkan mimpi dan visi Tuhan dia pegang. Sampai dia menderita pun, dijauhkan dari orang tua, dihina, mau dibunuh. Sampai menjadi budak, sampai di penjara, difitnah. Dia tetap percaya janji Tuhan, visi Tuhan. Dia, Firaun itu nama, bukan nama pribadi raja. Firaun itu kalau kita sebut raja, itu Firaun, baginda gitu.
Itu Firaun. Firaun langsung berkata begini, panggil dia. Dipanggil keluar. Nah itu tadi keluar dia. Dibebaskan. Terus, setelah dibebaskan apa? Dijadikannya dia tuan atas istananya. Luar biasa. Saya baca bersama-sama dulu. 1, 2, 3. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Firman-Nya genap. Janji Tuhan tepat waktunya. Tapi berjalan dalam rencana Allah. Itu mendahului sebelum sesuatu terjadi. Kita masuk proses dahulu. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Terus. Untuk apa? Memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya. Dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Bayangkan dari penjara langsung dia jadi wakilnya Firaun. Dan Firaun berkata, kamu yang ngurus semuanya. 7 tahun panen besar disimpan. Dia ngajari semua para tua-tuanya gini. 7 tahun akan kering. Kita nanti yang kita simpan kita jual harga tinggi. Semua nurut semuanya. Bayangkan mungkin dia masih umur 30 lebih. Tapi sejak umur sebelum 20 dia dibuang. Sampai umur 30-an, 17 tahun lebih dia menderita. Berarti 30 lebih. Dia bisa memerintah semuanya. 17 tahun bukan hal kecil. Nah ini cerita seperti itu. Dari cerita ini saya ambil 3 bagian singkat saja. 1, jadilah berkat. Amin. Jadilah berkat. Bukan mengejar berkat, jadilah berkat di tengah-tengah kehidupan. Ada omongan-omongan sesuatu kepada pemimpin, kepada orang tua. Tadi jangan mengusik orang-orang yang kurapi, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Supaya kita ini menjadi berkat, bukan merusak. Menjadi berkat untuk apa? Percaya dengan visi. Orang-orang yang goyah diyakinkan. Ketika kita meyakinkan, kita jadi yakin lagi. Karena omongan orang itu, mana visi itu terjadi. Sebenarnya itu, kata-kata itu diizinkan Tuhan terjadi, supaya di hatimu itu terjadi lonjakan. Pasti terjadi. Kita harus kuat. Nah itu lonjakannya. Tetapi kalau kita sikapi positif, mana visi terjadi? Iya, habis saudara. Sebenarnya itu diizinkan Tuhan, omongan itu ada supaya saudara keluar. Rohmu itu keluar. Bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Jadi bukan membuat kita lemah. Mungkin orang lain berkata, mana terjadi? Saudara kalau saya mana terjadi? Ya kita berdoa, saya tidak punya lama. Cuma saya bilang, Tuhan aku akan kerja keras. Itu saya. Membuat saya bergerak lebih kencang. Bukan memaksakan visi. Saya tahu visi itu terjadi. Tapi kalau saudara sama teman-teman ngomongnya, ya dia boleh begitu. Ngomongnya pasti, ya kita harus percaya dengan firman Allah. Amin. Firman Allah itu tidak melihat keadaan. Justru firman Allah itu merubah keadaan. Orang sakit, orang mati bisa bangkit, air jadi anggur, taufan teduh. Dia merubah keadaan, bukan dirubah keadaan. Jadi jangan ikuti keadaan. Ikuti firman Allah. Ya. Dan dalam hati kita, kalau menjadi berkat itu selalu ada momentum, kesempatan. Menjadi berkat itu selalu melihat ada kesempatan. Kesempatan dari saya katakan ada orang lemah dikuatkan. Padahal kita juga lemah sebetulnya. Tapi roh kita naik. Aku tidak kuat ini. Masalahku banyak, persoalanku banyak. Saudara punya masalah juga. Sama ya, tidak boleh. Orang itu ngomong kepada saudara, itu seperti panah. Seakan-akan menusuk pikiranmu. Dan Tuhan berkata, kamu seperti itu, ayo bangkit. Melalui omongan itu. Saudara berkata, ada masalah apa? Jangan takut.
itu Tuhan sedang menggerakkan rohmu. Itu menjadi berkat, bro. Jadi kerap kali kita bukan tambah tenggelam dengan omongan orang. Karena roh Tuhan ada pada kita. Setiap kali ada kesulitan, ada tantangan, kita harus bangkit roh kita, bukan tenggelam. Saya kasih teman-teman kalau ketemu sama saya bukan perlu buat. Gitu loh. Siap-siap jadi pendeta ya. Oh, kadang-kadang itu ngomongan. Tetapi walaupun tidak jadi pendeta, hatinya adalah seorang pendeta. Walaupun bukan jabatan. Kenapa? Dia seorang pemimpin. Saya mesti katakan seperti itu. Orang bilang, oh nggak bisa Pak. Ya nggak apa-apa, Pak jadi pendeta. Bukan berarti pasti. Tapi yang mudah-mudahan jadi. Yang ngamen kok di belakang semua ya. Keluar yang di belakang keluar semua. Yang di belakang lebih semangat sekali. Kapan-kapan yang di belakang tukar di depan. Yang di belakang bagian pendoa soalnya semangat sekali. Nanti lain kali saudara di belakang bagian pendoa. Yang pendoa di belakang maju ke depan. Kedua, ikuti rencana Tuhan. Saya punya visi Pak. Saya akan ini, itu Babel. Menara Babel. Silakan kerjakan. Jangan sampai habis waktu. Tetapi jangan lupakan Tuhan, prioritaskan. Nanti kita akan lihat mana yang jadi cita-citamu atau visi Tuhan yang jadi. Cita-citanya orang banyak tidak terjadi, menara Babel. Visi Yusuf terjadi di situasi yang tidak baik. 17 tahun lebih. Mungkin 14 tahun jadi budak. Suruh sana kerja kasar, suruh ini dipukulin, diperintah. Aduh sampai semua. Akhirnya diambil sama Potifar. Bagus dijadikan orang kepercayaan. Karena Tuhan membuat dia berhasil. Diganggu sama istri Potifar, tetap tidak mau. Masuk penjara. Prosesnya sangat panjang. Tapi kita nggak perlu banyak-banyak. Yang penting kita harus ada ketaatan. Melalui firman Tuhan ini saya tidak katakan 17 tahun. Mungkin Tuhan sudah datang. Tapi yang penting adalah proses ketaatanmu berapa lama. Karena tanpa ketaatan tidak mungkin seorang dekat sama Tuhan. Tanpa ketaatan tidak mungkin berkat itu datang, mujizat terjadi. Tanpa ketaatan tidak mungkin juga surga terbuka. Ketaatan itu menggerakkan kuasa Allah. Ketaatan itu membuka kuasa Allah nyata dalam hidupmu. Itu ketaatan. Ketaatan itu mengalahkan setan. Ketaatan itu mengalahkan kegelapan. Ketaatan membuat terang dan masa depanmu nyata. Ketaatan itu. Ketika engkau mulai taat firman Tuhan, aku mau taat Tuhan, mau lakukan 1, 2, 3 kali itu. Saudara lihat, luar biasa terang jalan ini. Benar Tuhan. Di situ ada tantangan demi tantangan tapi terjadi. 2, ikuti rencana Tuhan. Semua jalan itu pasti ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. 10 jalan, 10 ujungnya pasti ada. Tapi ujung satu, kemenangan, keselamatan, kekekalan, pengharapan, itu jalannya cuma satu. Yaitu firman Allah. Firman Allah. Amin. Jadi mau jalan sini, mau bisnis tinggalkan Tuhan, mau ke dunia tinggalkan Tuhan, mau setengah-setengah ikut Tuhan, mau maju mundur ikut Tuhan, semua ada jalannya. Ujungnya ada. Tapi yang ikut jalannya Tuhan lurus taat, ujungnya pasti rencana Tuhan. Nah kita lihat Mazmur 18 ayat 21. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Dia tetap mengikuti jalan Tuhan, tidak maju mundur, tidak bimbang, tidak ragu-raguan, tidak mengeluh. Ikutin karena dia tahu kebenaran ini, prioritas hidup itu. Mazmur 37 ayat 34, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya.
maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nanti karena Tuhan sampai firman-Nya genap. Dan tetap jangan pindah. Ikuti jalannya. Amin. Tetap ikuti jalannya, berarti ada kesulitan. Ada gangguan. Ada persoalan. Kita lihat kok persoalan begitu banyak. Kita kembali ke jalan Tuhan saja. Kita tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Saya tetap komitmen di Tuhan. Saya tetap akan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Di situ jalan-jalan hikmat terbuka. Kesulitan itu akan terlihat ada way out yang baik. Kita nggak boleh mundur di tengah-tengah masalah itu. Anak-anak muda sekarang khususnya pasti tantangannya banyak. Tapi tantangan banyak, peluangnya banyak. Tapi jangan lupa, tantangan banyak, peluang itu juga bisa. Iblis mengambil peluang untuk kita bertengkar. Untuk kita jatuh. Tetapi kalau peluang dari Tuhan, itu peluang. Jadi jangan melihat pertengkaran, jangan lihat perkelahiannya. Jangan diteruskan. Tapi buat persatuan, kesatuan. Natal ini Natal yang paling indah menurut saya. Dari sejak yang lama-lama bukan karena gedungnya. Karena sejak bulan 3, bulan 4 yang lalu kalau nggak salah saya sudah bilang. Tuhan kasih tahu bulan 10 sampai bulan 12, Fengki. Tuhan mulai siapkan buka. Mulai pelan-pelan mulai bergerak kembali. Dan ini mulai bulan 10, 11 mulai bergerak terus. Dan menurut saya inilah pergerakan yang dimulai. Dulu gereja bergerak tapi ini sudah mulai pergerakannya lain lagi. Jadi visi-visi itu mulai tersingkap satu demi satu. Kalau saudara terlambat 2 tahun lagi, nanti saudara akan mendengar banyak orang yang luar biasa anak muda. Saudara cuma jadi penonton, jangan. Kita masih belum terlambat untuk mengikuti hari ini. Saya tidak menakut-nakuti tapi ini kebenaran firman Allah. Dan saya melihat ada hal-hal yang sudah terbuka semuanya. Ketiga, firman dan janjinya genap. Ketika firmannya genap dan janjinya terlaksana. Biarkan roh Tuhan itu menggerakkan kamu. Manusia itu digerakkan oleh 3 pandangan. Pertama dia digerakkan oleh hawa nafsunya sendiri. Yang dipengaruhi iblis, dipengaruhi teman-teman, dipengaruhi lingkungannya. Ketika mendung, hawa nafsunya bilang, mendingan aku tidak kerja deh. Padahal siapa tahu pada saat mendung di situ, pekerjaan di situ biasa-biasa, mungkin ada sesuatu yang lebih janji Tuhan terjadi, kita nggak tahu. Kapan peluang itu ada? Kadang-kadang peluang itu ada di saat jalan-jalan kita ini seakan-akan tertutup. Jadi kita tetap konsisten, tetap disiplin. Kita tidak tahu kapan Tuhan taruh berkatnya itu. Tapi kita tetap berjalan terus. Itu harus diingat, jangan lemah. Dan roh Tuhan selalu menggerakkan kepada kita. Untuk apa? Untuk terus menabur kebaikan. Untuk memberi kekuatan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk melatih diri kita ini. Bahwa kita ada Tuhan. Nyanyiannya kan tadi aku masih punya Tuhan. Saya dengar itu lagu-lagu itu terus dinyanyikan oleh Fandi. Tetapi orang yang kalau punya Tuhan itu banyak punya harapan. Kalau orang punya harapan dia akan menabur kebaikan terus. Nah, orang kalau berani nyanyi lagu itu harusnya dia berani menabur kebaikan. Sehingga lu berani baik kenapa? Lu kok melayani terus kenapa? Lu kamu ninggalkan ada pesta kawin kamu ke gereja. Gereja kok gini kenapa? Kenapa? Supaya menunjukkan aku ada Tuhan di dalam diriku. Amin. Ini ada Tuhan. Makanya bergerak terus. Kebaikan aku lakukan ini bukan karena aku. Karena ada Tuhan yang mendorong aku. Buah roh. Kenapa kamu berdoa? Kenapa kamu ke gereja? Kenapa kamu berkorban? Kenapa kamu baik terus sama orang? Nggak masuk akal lah. Ya aku nggak bisa lakukan itu.
pasti ada Tuhan dalam hidupnya. Amin. Tapi kalau hanya egois kejahatan, itu pasti juga bukan Tuhan. Kadang-kadang saudara lihat orang-orang tertentu, mungkin senior kita kadang-kadang, Mas, capek gereja-gereja gak perlu. Kadang-kadang dia lagi capek, soal memberi kekuatan kepada dia. Jangan sampai itu meracuni pikiranmu. Setiap kata-kata yang membuat lemah, itu adalah kesempatan rohmu bergerak. Katakan amin dulu. Setiap ada orang-orang yang membuat kamu lemah dan masih, kamu harus bergerak. Itu Allah sedang menggerakkan hatimu. Gitu loh. Saya waktu di kota Manado. Mobil ini mobil tua Kijang tahun 90 berapa. Sudah gak patut dipakai, tapi saya pakai juga loh. Setengah mati starternya tuh. Itu kalau starter gak bisa. Jadi kita panasi setengah jam, mati gak bisa lagi. Nyoba lagi setengah jam, nyoba lagi. Tunggu lagi. 10 menit kadang-kadang kena, gak bisa, dorong. Waduh kalau dorong, kita cuma ada 2 orang. Gitu. Akhirnya kita dorong dulu. Jalanan agak naik. Saya dorong 2 orang. Sampai agak naik gini. Waduh capek. Gak jauh lah dari itu sampai ke situ lah. Korden ini. Soal jalanan naik. Selesai naik kenceng biasalah. Kalau kenceng naiknya tinggi tidak kuat tuh. Kecuali manggil Simpson. Akhirnya dari situ Pak Feng setir, gak usah kamu aja deh. Waduh dia setir. Saya dorong sendirian. Mobil tua, besi tua. Beratnya minta ampun saudara. Gitu loh. Saya langsung dorong ini, gak bisa dorong begini. Seluruh badan saya dorong. 1, 2, 3, waduh kencang terus, wah kencang terus. Saya bilang, cepat masuk kopling. Saudara. Aduh untung, 2 kali gak mungkin sudah. Kalau mundur lagi saya menyerah sudah. Itu saya kasih tahu. Kerap kali motor kita itu mogok. Perlu dorongan lebih kuat. Yang dorong adalah dirimu, imanmu yang mendorong. Rohmu yang mendorong kelemahanmu. Kalau kita lemah, tidak boleh orang lain dorong. Rohmu yang mendorong. 3 ayat penutup. Mazmur 143 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Firman-Nya genap ya. Coba kita lihat dulu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Ajar, taat, mau, komitmen, disiplin. Gak ada lain. Gitu loh. Sebab Engkaulah Allahku. Percaya firman Allah, bukan yang lain. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Rohmu menggerakkan aku. Jadi kalau ada omongan jelek, ada masalah, ada persoalan, rohmu harus bangkit. Supaya kita masuk dalam rencana Allah. Ayub 31 ayat 4. Saya lihat semua teman-teman ini diam semua. Jangan-jangan sudah jadi Yusuf, sudah dipatok besi nih katanya. Hah? Kau sudah dipatok besi nih. Oh tinggal 5 tahun lagi selesai berarti. Kita baca lagi. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku. Oh jalannya Fenggi belok. Oh Tuhan ngamat-ngamati. Tak putar-putar sebentar ya Tuhan ngamat-ngamati. Muter lagi ya sebentar. Tuhan ngitung berapa banyak kamu muter. Buang waktu. Maju mundur. Itu dansa. Betul gak saudara? Dansa itu langkahnya bisa 1000. Saudara lihat itu dansa. Wah, lompat, goyang. Baliknya di tengah balik, Pak. Gitu. Cuma gayanya megal-megal itu. Itu dansa. Gereja bukan tempat dansa. Gereja itu tempat berjalan menuju masa depan. Katakan amin dulu saudara. Nah inilah. Ini baru yang di belakang sudah pindah. Luar biasa, tepuk tangan dulu.
Hampir terlambat. Tinggal satu ayat terakhir masih lumayan membuat Tuhan sukacita lah. Kita pakai berdiri dulu. Jadi Tuhan menghitung langkahmu. Berapa banyak langkahmu yang muter-puter balik, maju mundur gereja, maju lagi, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi. Tuhan ngitung berapa lama, berapa banyak kamu sia-siakan hidupmu, langkahmu di gereja. Ada kesempatan kamu buang semuanya. Ayub 31 ayat 37. Baca ya, bersama-sama terakhir. Setiap langkahku, 1, 2, 3. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya. Selaku pemuka aku akan menghadap dia. Tadi setiap langkahku diamati. Dan dia menghitung jalan-jalanku. Supaya jangan ngawur jalannya. Tapi ini setiap langkahku. Tuhan, aku mau maju. Tidak mundur. Amin. Supaya tidak sakit bikin putaran lagi. Kenapa? Engkaulah yang menuntun hidupku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jangan melihat banyaknya, kecilnya. Sulitnya hidup, tantangan yang besar. Persoalan yang panjang. Gangguan begitu banyak. Tantangan, omongan, tekanan, aniaya. Jangan terlalu banyak dihitung. Tuhan sedang menghitung langkahmu. Ketika ada masalah, apakah engkau jalannya mundur? Apa engkau tetap maju ke depan? Ketika ada orang menghalang-halangi engkau, baik itu visi, melemahkan engkau, engkau jangan mundur. Maju karena Roh Allah sedang menggerakkan hatimu. Hari ini ingat Yusuf. Ceritanya biasa saja. Tapi dalam kitab Mazmur diceritakan bagaimana sampai Daud semua itu belajar. Bukan kisah Yusuf, tapi dia mengambil satu patokan. Setiap orang mengikuti rencana Tuhan, ujungnya cuma satu. Tapi melewati jalan itu adalah jalan kesulitan. Melalui kesulitan itu adalah momentum, bukan mundur. Karena Allah menghitung jalanmu, hari-harimu. Tidak ada satu hari pun yang akan kita buat mundur. Tidak ada satu langkah pun kita akan menyamping ke kiri atau ke kanan. Kata Yosua. Dia akan tetap ke depan. Siapapun kita kalau mengikuti firman Allah. Firman Allah itu tidak pernah gagal, tidak pernah batal. Itu firman. Oleh sebab itu, ketika engkau mengikuti, jangan melihat panjangnya perjalananmu. Karena Allah akan menghitung itu. Jangan engkau melihat kesulitan. Karena Roh Kudus yang akan menggerakkan hatimu. Supaya engkau menjadi kuat kembali. Biar hari ini anak-anak muda semua bangkit. Kau memberkati kami semua di tempat ini Tuhan. Biar Natal ini Natal yang paling indah dalam hidup kami. Karena langkah kami akan tetapkan. Kami tidak mau maju mundur membuang waktu langkah-langkah yang kau hitung. Seharusnya cuma mungkin ada 1 juta langkah yang harus aku lakukan Tuhan. Sampai ke depan. Tapi kami sudah melewati 3 juta langkah. Tapi kami tidak sampai setengah perjalanan. Karena kami hanya maju mundur ke dunia-dunia. Ragu-ragu dan sebagainya. Ampuni kami semua di tempat ini. Biar anak muda yang sudah sedikit ada langkah yang mundur. Tidak seperti kami yang sudah ada umur. Sudah banyak langkah mundurnya. Tapi anak muda, jangan lagi mundur langkahmu. Jangan kau dimundurkan oleh apa kata orang, keadaan, kesulitanmu. Tapi itu adalah satu peluang momentum bagi kamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, hanya berjalan dengan Engkau Tuhan kami mendapatkan masa depan yang luar biasa. Yang telah Engkau janjikan Tuhan kepada setiap kami. Dan ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini telah menunda-nunda langkah kami. Kami mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kami melakukan apa yang gak berkenan di mata Tuhan.
Tetapi sekarang ini adalah peluang buat setiap kami, kesempatan kami Tuhan untuk berubah. Kesempatan kami Tuhan untuk maju. Kesempatan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dan biarlah Engkau Tuhan yang menggandeng setiap kami, berada di samping kami, bahkan mendorong setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Buat semua gereja, hamba Tuhan bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja kami Tuhan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang menerima dan memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka yang memberi dengan kerelaan hati mereka. Engkau pandang mereka Tuhan. Supaya mereka pun beroleh rahmat hikmat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka, menjaga mereka Tuhan. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat adalah satu hal yang pasti. Tapi bagaimana kita dapat menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dia akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan, dan menguduskan kita. Serta menjadikan kita semua menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk sepanjang saudara. Ku tahu Allah